mungkin kita tanpa berlama-lama, mungkin di sini teman-teman investor ajaib semua itu pengen tahu nih kira-kira perkembangan di pasar modal itu seperti apa sih Pak? Mungkin bisa diberikan wejangan kira-kira secara global tuh sentimennya tuh saat ini lagi mendukung nggak sih untuk kita tuh untuk mulai, atau misalnya untuk kira-kira untuk akumulasi lah untuk buy misalnya dari sekarang. Mungkin kalau menurut Pak Andrian tuh kira-kira seperti apa sih view market secara globalnya dulu nih? Iya, saya langsung gabung semua aja kali ya. Mungkin kalau kita lihat, IHSG juga belum kemana-mana gitu dari awal tahun, malah mungkin minus 1-2% gitu ya. Karena kalau kita lihat sendiri, tahun ini sebenarnya ekspektasinya juga bisa dibilang kurang menggairahkan gitu ya untuk ekonomi kita sendiri maupun global gitu ya. Karena kalau kita lihat dari tahun lalu itu yang harga komoditi tinggi, setelah COVID harga komoditi tinggi, suku bunga banyak naik ya karena inflasi naik ya, sedangkan sekarang dampaknya mulai kelihatan ya karena suku bunga tinggi, sekarang ekonomi mulai banyak yang mulai melambat gitu ya, termasuk Indonesia juga kalau kita lihat ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya juga karena suku bunga tinggi ini, inflasi sebenarnya sekarang udah mulai turun ya, kayak Indonesia terakhir udah sekitar 4%-an ya dari yang 6-7% gitu. Jadi memang ya itu dampaknya langsung lah. Cuma kalau saya lihat sendiri di sini Indonesia itu bisa dibilang memang melambat juga, cuma tidak separah daripada negara lain ya. Jadi kalau kita lihat GDP growth juga masih sekitar 5%-an ya. Jadi sebenarnya masih oke ya. Tapi pertanyaannya kenapa ISG-nya mungkin dari awal tahun hingga sekarang kok belum kemana-mana gitu ya. Karena mungkin kalau dari tahun-tahun lalu itu ISG mungkin naik banyak karena memang recovery dari COVID gitu ya. Cuma tahun ini juga melambat. Tahun lalu banyak indeks di luar, mungkin di US juga turun banyak, sedangkan Indonesia mungkin juga nggak turun gitu. Makanya tahun ini juga sepertinya Indonesia melambat, cuma memang tidak ada katalis-katalis signifikan yang bisa menggerakkan indeks ya. Tapi kalau saya lihat sih nanti di semester kedua ini juga kalau kita lihat juga mulai ada isu-isu politik ya, masalah ini kan tahun ini udah pre-election ya gitu ya. Jadi memang mungkin lebih ramai lagi lah di second semester ya. Juga kalau sekarang inflasi udah mulai stabil gitu ya, harga komoditi juga udah mulai turun. Cuma kalau kita lihat ISG secara keseluruhan memang tidak kurang oke gitu. Cuma kita memang masih bisa pilih-pilih di beberapa saham yang cukup diuntungkan dari awal tahun inilah gitu. Oke deh, baik Pak Andrian. Tadi kira-kira sebenarnya secara domestik pun juga ada kena efek juga ya Pak ya, terkait dengan kondisi ekonomi yang terjadi secara global ini yang masih uncertainty gitu kan ya, masih bingung gitu, masih bimbang gitu kan ya, apakah pelemahan ekonomi ini masih berlanjut atau enggak. Tapi hopefully di second ya, tadi Pak Andrian udah mention di semester kedua hopefully ada perbaikan lah ya dari sisi makronya, dari sisi sentimen ini, kira-kira seperti itu ya Pak ya. Betul. Cuma yang saya mau tekankan di sini juga, walaupun kita bilang secara indeks keseluruhan mungkin ya sideways atau nggak kemana-mana, cuma memang ada beberapa saham yang kita, maksudnya atau reksadana gitu bisa kita pilih yang bisa performnya lebih bagus lah daripada indeks itu sendiri. Oke. Nah, kalau bisa dibilang saat ini lebih ke produk pasar reksadana, misalnya let's say, apakah reksadana pasar uang kah, atau reksadana saham kah, atau reksadana pendapatan kah, menurut Pak Andrian tuh untuk saat kondisi yang seperti ini tuh lebih baik pilih ke produk yang mana, yang reksadananya itu sendiri gitu, atau mungkin di full saham gitu, mungkin bisa diberikan advice-nya. Mungkin saya lebih ke reksadana ya, ini pertanyaannya selalu ditanyakan dan tricky ya. Jadi memang jawabannya selalu sama, itu kita semua reksadana di kita baik semua, mau pasar uang, obligasi dan saham. Tapi kita balik lagi lah ke preferensi setiap orang itu punya profil masing-masing. Yang misalnya salah satu mix yang kita bilang, kalau misalnya masih muda, mungkin reksadana saham yang lebih sih lebih banyak gitu ya. Kalau usianya udah berumur gitu, mungkin banyak reksadana yang lebih konservatif seperti pasar uang maupun obligasi sih. Jadi memang kalau dari kita bisa dibilang bukan masalah timing atau apa ya, tahun ini nggak harus bagaimana, cuma itu balik lagi ke profil masing-masing sih gitu sih. Oke, jadi balik lagi ke profil resiko dari investornya seperti apa gitu ya Pak ya.
betul, betul. Kemudian kalau misalnya kita ngomongin terkait dengan pembobotan, kan sebagai manajer investasi biasa kan melakukan pembobotan ya untuk di portofolio gitu kan ya. Untuk kita melihat di sini apakah untuk saat ini lebih banyak ke reksadana pasar uang kah? Tapi tanpa melihat kira-kira resikonya misalnya moderat gitu ya Pak ya. Itu kira-kira lebih yang mana sih untuk alokasi asetnya? Untuk alokasi aset kita memang berdasarkan tipe reksadana masing-masing ya. Misalnya kita reksadana obligasi pasti alokasi banyak obligasi. Kalau untuk reksadana saham mungkin minimal 80% saham ya isinya gitu ya. 20% bisa cash dan lain-lain gitu. Cuma memang kalau kita sekarang itu misalnya reksadana saham itu ya kita banyakin maksimal di saham aja gitu sih. Jadi memang itu balik lagi kepada masing-masing dari tipe reksadana sendiri sih. Nah, kalau misalnya pembobotan ya, misalnya let's say ada di reksadana saham gitu kan. Yeah. Nah, biasanya tuh pembobotannya tuh yang baik tuh seperti apa sih? Apakah misalnya untuk indeks LQ45 berapa persen, kemudian untuk indeks IDX 30 berapa persen, ada kira-kira persentasenya tuh seperti apa yang baik? Mungkin bisa dibilang itu seperti saham big caps yang berapa gitu ya, market kapitalisasinya besar kan. Jadi memang kalau misalnya saya kasih contoh reksadana saham kita ya, kita ada beberapa reksadana saham dan itu punya ciri khas masing-masing ya, tergantung preferensi dari klien kita gitu ya. Misalnya kita punya reksadana rencana cerdas yang dijual juga di Ajaib gitu ya. Rencana cerdas itu salah satu reksadana flagship kita, itu lebih banyak mungkin 70-80% itu banyakkan saham-saham big caps atau yang berkapitalisasi besar ya, seperti BCA, Mandiri, Telkom gitu ya. Dan itu pun nggak sembarangan saham yang berkapitalisasi besar kita masukkan ya, jadi memang masih kita pilih lagi ya. Jadi yang kayak rencana cerdas itu 70-80% mungkin di saham big caps dan 20% itu di small caps gitu ya. Tapi kita juga punya saham reksadana saham seperti Cipta Saham Unggulan, itu juga salah satu flagship kita ya. Itu lebih mungkin bisa dibilang lebih agresif lah, 50% lebih banyak saham-saham mid to small caps yang bisa memberikan return lebih ya, yang lebih punya inilah prospek atau opportunity untuk naik sahamnya gitu ya. Dan juga 50% itu masih big cap sih. Ya, itu contohnya. Jadi memang untuk pembobotan itu memang balik lagi itu kembali ke preferensi dari nasabah kita ya. Dan tapi bukan berarti yang satu lebih jelek daripada yang lain ya. Itu tetap semua itu racikan dari kita sendiri ya. Tinggal kita racikannya lebih banyak yang udah yang agresif, yang banyak ke small atau mid cap sih. Kalau untuk kondisi market yang saat ini nih Pak, kira-kira better tuh yang seperti apa? Apakah kita harus lebih tetap ke big caps ya di tengah memang mungkin ketidakpastian ekonomi yang terjadi secara global ini, ataukah mungkin bisa lah kita udah ke saham-saham yang mungkin growth gitu ya Pak ya, yang mungkin bisa punya PI yang tinggi, kemudian sektor-sektor yang growth lah ya Pak, bisa dikatakan seperti itu. Karena kalau kita lihat di US sendiri kan, kalau kita lihat dari indeks S&P 500 let's say, itu kan sebagian besar ya kalau kita lihat secara year to date ini untuk S&P sendiri, ini sektor yang udah leading adalah sektor kemudian juga kan sektor communication services ya Pak. Nah kalau misalnya untuk saat ini kondisinya mungkin bisa di-share nih kira-kira sektor apa sih yang mungkin bisa match lah ya sama kondisi yang terjadi saat ini di tengah memang bisa dikatakan hari ini kan ada terkait dengan rilis US punya rate ya Pak ya, terkait dengan inflasi itu rilisnya di kemarin, dan di malam ini ada Fed punya rate yang akan dirilis juga. Dan kira-kira untuk saat ini proyeksinya seperti apa sih? Apakah kita harus tadi kolek, misalnya udah mulai di kolek saham stok yang berbau digital bank, kolek yang berbau tech, atau seperti apa? Iya, oke, saya jawab ya. Mungkin dari awal tahun kita selalu menyampaikan tesis dari investasi, terutama saham kita ya di sini sektor apa gitu ya. Jadi untuk sektornya saja kita dari awal tahun kita suka saham-saham consumer goods ya, misalnya Indofood, Putrajaya begitu yang konsumsi lama. Lalu kita juga suka saham-saham retail ya, seperti Mitra Perkasa gitu ya. Jadi itu retail. Lalu banks pasti orang semua favorit lah, BCA, big banks, small banks gitu ya. Lalu dan ada beberapa mining yang kita juga masih simpan ya. Makanya dari awal tahun kalau per Mei itu kita ngomong rencana cerdas dan Cipta Saham Unggulan ya.
itu year to date performance hingga akhir Mei itu udah positif 4,4%-an lah gitu ya, dibanding IHSG mungkin yang masih minus berapa, masih minus 2-3%. Jadi memang karena tadi pemilihan saya bilang karena beberapa sektor yang kita pilih ini perform gitu ya dibanding indeks, makanya kita masih bisa di atas indeks ya. Lalu kenapa kita pilih misalnya saham consumer gitu ya? Kita suka consumer itu karena kalau kita lihat itu tahun lalu kan harga komoditi itu cukup tinggi banget ya, sedangkan raw material untuk saham-saham consumer itu misalnya Indofood itu banyak di gandum gitu ya, harga raw material ini komoditi tinggi sekali ya, cuma mulai dari awal tahun ini itu sebenarnya udah mulai turun ya, itu yang menyebabkan saham-saham consumer itu marginnya bisa naik sehingga profitnya membaik gitulah, itu yang satu. Kedua juga bisa dibilang hingga sekarang dari awal tahun itu kan rupiah cukup menguat ya, itu juga membantu dari cost-cost yang USD related dari perusahaan-perusahaan itu ya. Lalu juga kita lihat tahun ini kan pre-election year ya, jadi setahun sebelum pemilu, jadi ini lebih banyak orang suka saham-saham consumer lah. Itu yang kenapa kita beli saham consumer dan retail sih, begitu. Jadi bisa dikatakan untuk saat ini masih pro ke consumer ya, baik itu primer maupun juga non primer ya Pak Andrian. Jadi masih iya. Karena tadi beberapa sentimen terkait dengan harga komoditas yang udah turun, kemudian juga kita punya mata uang juga udah mulai terapresiasi ya, kira-kira seperti itu untuk pertimbangannya. Tadi untuk ngomong-ngomong terkait dengan energi, tadi komoditas ya, itu masih pegang juga kan ya Pak. Kira-kira komoditas saat ini tuh menurut pandangan dari Pak Andrian tuh seperti apa sih? Karena kan bisa dikatakan harga komoditas sekarang udah mulai melandai, udah mulai ternormalisasi lah istilahnya ya. Dan ini juga dengan permintaan juga yang terjadi ini udah mulai turun karena memang bisa dikatakan di tengah kenaikan suku bunga. Dan kira-kira untuk komoditasnya bisa lebih spesifik lagi nggak sih Pak? Kira-kira komoditas apa sih yang mungkin masih bisa di watch lah ya, jadikan watch list di tengah harga komoditasnya yang udah turun? Komoditi memang secara cyclical dia very cyclical ya, komoditi tahun lalu tinggi, tahun ini melandai gitu ya. Cuma memang beberapa komoditi yang harus diperhatikan itu komoditi yang long term-nya bagus ya. Misalnya saya nggak rekomendasi, saya kasih contoh aja ya. Misalnya nikel mungkin karena mungkin sekarang penggunaan untuk baterai mungkin masih sedikit, cuma itu kan bakal growing dalam 10, 20, 30 tahun ke depan ya. Jadi itu juga harus diperhatikan, tapi nggak diperhatikan tahun ini juga ya, masalah ini untuk long term gitu ya. Lalu juga kalau saya lihat saham-saham coal misalnya ya udah turun banyak, tapi evaluasi mungkin masih murah, dividend yield masih tinggi, jadi masih bisa compensate lah untuk tahun-tahun ini gitu sih. Ya, komoditi memang very tricky ya. Kalau untuk saham-saham komoditi kita juga tahun lalu kita performance-nya juga lumayan. Salah satunya misalnya kita saham bulan kita bisa cetak performance double digit ya setahun lalu ya, itu karena salah satunya saham komoditi ya. Untuk dari kita sendiri komoditi itu kan cyclical ya, kita harus tahu kapan tanda-tanda dia beli di bottom ya, di harga saat komoditi murah, saham-sahamnya pasti murah, kita harus bisa beli di bottom, lalu saat dia udah naik dan tinggi kita harus bisa jual di atas sih, itu aja sih. Jadi ya balik lagi ya, itu kita harus tahu kapan exitnya, kapan masuknya. Tapi secara long term ada beberapa komoditi yang memang sangat menarik untuk perkembangan secara panjang sih.